Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Rocket Spacecraft atau pesawat peluncuran luar angkasa pada umumnya adalah mekanisme kendaraan peluncuran yang menggunakan sistem dorong propulsi roket untuk membuat tolakan gravitasi guna mengantarkan objek dari permukaan bumi ke orbit, bahkan keluar orbit bumi. Proyek peluncuran roket luar angkasa umumnya digunakan untuk memobilisasi manusia atau muatan kargo, baik satelit atau modul-modul, juga perangkat apapun yang nantinya akan dibawa ke orbit atau keluar orbit bumi. Ya, sebagai contoh, NASA hingga saat ini diketahui NASA telah memiliki beberapa jenis sistem roket peluncuran luar angkasa super canggih, seperti halnya Delta IV, Atlas V, Pegasus, Titan, dan puluhan jenis lainnya. Namun, mayoritas roket-roket pengangkut NASA atau sistem roket ulang-alik yang mereka miliki mayoritas masih memanfaatkan engine dengan sistem pembakaran kimia dan pengoksidasi, baik berbahan bakar cair atau padat, seperti halnya hidrogen, hidrazin, nitrogen cair, dan lain-lain. Tapi selain roket-roket dengan engine berbahan bakar kimia, sebenarnya NASA dan Roskosmos juga telah memiliki beberapa jenis rancangan lain yang lebih visioner yang telah digagas sejak era 60 dan 70-an, seperti roket-roket dengan sistem teknologi thermal nuklir, sebut saja proyek Orion dengan sistem propulsi pulsa nuklir, atau ledakan impuls kejut atom yang pernah dikerjakan oleh NASA dan DARPA di era 50-an, tapi harus gagal karena faktor biaya dan resiko yang sangat tinggi. Apalagi saat ini uji penggunaan reaksi nuklir kuat di atmosfer telah dilarang keras oleh IAEA. Ya, risiko besar kegagalan uji propulsi nuklir adalah terjadinya kerusakan mesin, bahkan ledakan di permukaan bumi atau atmosfer yang bisa saja melepaskan kontaminan radioaktif berat yang dapat menciptakan bencana radiologi parah. Selain proyek Orion, ada pula konsep-konsep visioner seperti propulsi energi fusi helium atau propulsi pulsa nuklir dengan katalis antimateri. Ya, dari berbagai konsep propulsi fisi atau fusi nuklir di atas, konsep yang paling menjanjikan keberhasilan adalah konsep roket thermal nuklir yang bekerja dengan pengaplikasian reaktor nuklir fisi internal, bisa berbahan bakar uranium atau bahkan plutonium, layaknya reaktor-reaktor nuklir pada perangkat listrik tenaga nuklir yang umum kita gunakan, baik di kapal selam nuklir atau kapal induk nuklir, di mana reaksi pembelahan fisi pada engine konsep NRT atau nuklir reaktor thermal nantinya akan menciptakan fluida kerja yang dipadukan dengan hidrogen sebelum akumulasi panas thermal bertekanan akan dikeluarkan lewat nozzle utama. Ya, tahukah Anda, sebenarnya konsep desain roket NTR telah dibuat, bahkan prototipenya pernah dirakit oleh NASA pada 1955 dan diuji di Cosmodrome Cape Canaveral. Tapi proyek ini harus dihentikan karena banyak kendala, dan pemerintah Amerika Serikat saat itu lebih memilih fokus pada penyempurnaan pesawat ulang-alik. Namun, pada 2020 lalu, Kongres Amerika Serikat telah menyetujui proposal pendanaan pembangunan konsep roket thermal nuklir generasi terbaru dengan mengucurkan anggaran sekitar 700 juta dolar dengan pendanaan awal sebesar 125 juta dolar, dan diketahui telah dimulai sejak 2021 lalu. Program mesin thermal nuklir ini bernama DRACO, Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operation, yang dikerjakan oleh DARPA dan Lockheed Martin, yang diperkirakan uji coba prototipe akan selesai pada 2027. Ya, proyek DRACO yang dikembangkan oleh Lockheed Martin, NASA, juga DARPA saat ini sudah ada pada tahap penyusunan struktur menurut Kirk Sherman, Wakil Presiden bidang eksplorasi bulan Lockheed Martin, sekaligus pimpinan tim yang mengawasi standar keamanan resiko paparan radiasi pada proyek DRACO, mengungkap bahwa seandainya nanti prototipe sudah sukses diuji dan dapat beroperasi dengan aman, baik bagi kru juga lingkungan, maka sistem propulsi nuklir ini akan dapat berperan dengan baik untuk dapat memobilisasi perjalanan umat manusia, baik ke bulan atau bahkan ke Mars. Ya, proyek DRACO yang dipimpin oleh Lockheed Martin ini nantinya akan membuat struktur engine roket
dengan tipe NTR atau Nuclear Thermal Reactor, yakni mesin dengan sistem propulsi nuklir thermal. Seperti namanya, nantinya sistem engine roket akan mereaksikan bahan bakar nuklir secara fisi dalam sistem reaktor engine untuk menghasilkan panas atau thermal. Sistem ini sangat jauh berbeda dengan mekanisme radio thermoelectric generator atau RTG yang saat ini digunakan NASA untuk memberi daya pada perangkat-perangkat atau robot-robot luar angkasa seperti halnya Curiosity, di mana teknologi RTG hanya memanfaatkan peluruhan atau radiasi langsung yang dilepaskan oleh bahan bakar seperti plutonium-239 untuk diubah menjadi energi listrik, atau konsep ionizing propulsion, yakni konsep penggerak listrik nuklir yang menggunakan sistem ionisasi atom xenon dan pulsa listrik untuk menciptakan plasma terarah. Ya, sebenarnya ada 4 jenis konsep roket propulsi nuklir yang umum digunakan, yakni propulsi reaktor inti padat, yang kedua propulsi roket thermal reaktor inti berdenyut, kemudian propulsi reaktor inti cair, dan yang terakhir adalah propulsi reaktor inti gas. Dan yang kali ini akan Profesor Kardus bahas adalah yang paling sederhana, yakni reaktor inti padat. Sistem roket thermal nuklir inti padat dibangun dengan instalasi reaktor nuklir baik berbahan MOX seperti uranium diperkaya atau plutonium, yang nantinya sistem reaktor harus dibangun dengan bentuk ramping, tahan suhu tinggi hingga 3500 derajat Celcius, dan tentunya wajib sangat ringan karena reaktor tersebut akan dibawa terbang melawan gravitasi. Ya, dalam struktur engine roket bahan bakar nuklir nantinya akan direaksikan secara fisi hingga menghasilkan panas thermal ribuan derajat Celcius. Tapi untuk menghasilkan propulsi dorong thermal atau panas, hasil reaksi fisi tidak bisa langsung dikeluarkan melalui knalpot nozzle. Jadi di bagian lain engine nantinya ada tangki hidrogen baik cair atau gas sebagai reaktan propulsi untuk menghasilkan daya dorong, di mana nantinya thermal atau panas fisi yang tercipta di reaktor akan dipertemukan dengan reaktan hidrogen. Pertemuan keduanya akan menghasilkan akumulasi tekanan dan suhu tinggi dari pereaksian hidrogen dan akumulasi thermal nuklir. Ya, gabungan reaktan hidrogen dan panas fisi tersebutlah yang akan menciptakan semburan jet propulsi bersuhu tinggi di area knalpot nozzle, yang nantinya akan digunakan sebagai propulsi untuk mengakselerasikan roket. Diketahui roket thermal nuklir digadang-gadang dapat menghasilkan energi 3 hingga 6 kali lebih besar daripada roket kimia konvensional dan 10.000 kali lebih kuat daripada roket propulsi ion. Digadang-gadang roket thermal nuklir memiliki laju tempuh 19% lebih singkat daripada roket kimia konvensional. Jika kalkulasi perjalanan satu arah dari orbit ke Mars menggunakan roket kimia konvensional akan memakan 192 hari. Dengan roket thermal nuklir, waktu bisa dipangkas hingga 150 hari. Selain itu, pemanfaatan bahan bakar dengan menggunakan energi nuklir juga memiliki kapasitas penyimpanan bahan bakar jangka panjang dan sangat cocok untuk proyek ekspedisi jarak jauh tanpa memakan waktu transit. Namun, meski super sangat potensial, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah struktur dan mekanisme keamanan, karena resiko kebocoran dan kegagalan sistem akan menciptakan bencana radiologi yang parah pada planet bumi. Maka dari itu, menurut Greg Sherman, tim ilmuwan masih berusaha keras untuk membuat sistem keamanan terbaik dengan menggunakan teknologi dan material-material yang super canggih. Ya, dan berikut informasi singkat tentang kabar proyek Draco yang saat ini masih terus berjalan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus dari Cosmodrome, Cape Canaveral mengabarkan.